Halo teman-teman, nama saya Penugraha NRP 173040. Di sana ini saya akan mencoba menjelaskan tentang 3 metode untuk mencari kebenaran. Lalu di sini ada 3 pertanyaan, yaitu menjelaskan dan menyebutkan setiap metode tersebut. Lalu berikan penjelasan juga yang kita lakukan di metode pendidikan di kampus ini, metode apa sajakah, dan mereka metode tersebut yang dialami oleh Newton atau Archimedes. Jadi pertama saya akan mencoba menyebutkan tentang metode-metode ini. Tiga metode ini ada ontologis, epistemologi, dan semantik. Ontologis ini merupakan salah satu kajian filsafat yang berasal dari Yunani, yang membahas tentang keberadaan suatu yang konkret. Tokoh Yunani yang memiliki pandangan ini adalah Aristoteles, Plato, dan Thales. Pada masanya kebanyakan orang belum bisa membedakan antara penampakan dengan kenyataan. Pada ontologis ini terdapat subpoin, di mana subpoinnya itu adalah objektif empiris, subjektif tafsir, dan intersubjektif. Objektif empiris bisa dibilang bahwa objektif itu adalah sikap yang lebih pasti dan bisa diyakini keabsahannya, tapi juga melibatkan perakiraan dan konsumsi. Misalkan contohnya berat badan atau tinggi badan. Lalu ini objektif ini juga diinikan secara empiris. Empiris ini merupakan pengetahuan yang memperoleh sumber pengetahuan yang diperoleh dari observasi atau percobaan, sehingga menghasilkan objektif tersebut. Lalu subjektif ini lebih kepada pandangan seseorang terhadap sesuatu. Misalkan kebanyakan orang pasti berpikir bahwa bumi ini bulat, dan pasti ada juga yang berpikir bahwa bumi ini datar. Jadi subjektif ini lebih kepada sudut pandang individu lain. Lalu intersubjektif ini lebih kepada sosiologisnya. Yang kedua itu adalah epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme yang artinya pengetahuan, dan logos artinya kata, pikiran, dan tentang ilmu pengetahuan. Jadi bisa disimpulkan bahwa epistemologi berhubungan dengan ilmu pengetahuan, mulai dari sifat serta dasar-dasar pengetahuan. Lalu yang ketiga ini ada semantik. Semantik ini adalah pengertian sejarah, jenis, unsur, manfaat, analisis para ahli. Lalu pada semantik ini terdapat yaitu tekstual, kontekstual, dan tautologi. Yang saya ketahui hanya tekstual itu kalau tidak salah, jadi berupa penelitian yang terdahulu, kita bisa memakai lagi atau ilmu yang dahulu. Misalkan tekstual ini bisa berupa bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa Sunda, atau bahasa Sanskerta lain. Ya. Lalu yang kedua ini adalah penjelasan juga, atau yang kita lakukan sekarang di metode pendidikan kampus, metode mana saja yang digunakan. Jadi menurut saya metode yang digunakan ini adalah pada ontologis adalah objektif, subjektif, pada epistemologis, lalu yang kedua adalah epistemologis, dan yang ketiga pada semantik saya mengambil yang tekstual. Kenapa objektif? Objektif karena
pasti penilaian tersebut ada yang bersifat diyakini keabsahannya. Pasti kuliah ada yang diyakini keabsahannya atau kebenaran data atau suatu informasi yang diajarkan. Lalu subjektif itu lebih kepada sudut pandang. Ketika kita dididik pada atau kuliah, pasti dosen berharap bahwa kita memiliki subjektivitas dalam pemahaman suatu informasi yang disampaikan oleh dosen. Walaupun pasti ada objektifnya. Jadi subjektif ini lebih kepada sudut pandang atau ya seperti itu. Bisa dikatakan jika pada algoritma ini subjektif itu pasti tiap orang pasti berbeda. Dan lalu pada semantik pada epistemologis, karena epistemologis ini menerapkan tentang ilmu pengetahuan. Kita di kampus ini kan pasti kita belajar menuntut ilmu. Jadi epistemologis ini masuk salah satu metodenya. Yang ketiga itu semantik. Semantik ini yang saya ambil adalah tekstual. Tekstual ini jadi mengambil pada penelitian atau ilmu yang tidak ada sebelumnya. Misalnya kita belajar bahasa C, bahasa Java, PHP, HTML, CSS, dan lain-lain. Itu merupakan sesuatu yang saya kira metode yang diterapkan pada dunia pendidikan kampus. Lalu yang ketiga itu adalah metode apa yang dialami oleh ilmuwan Newton. Pasti ilmuwan Newton ini waktu bayi pasti dia tidak mengetahui bahwa bumi ini memiliki gaya gravitasi. Pada suatu waktu, kalau tidak salah, Newton menyadari ketika dia tertidur atau sedang duduk di sebuah pohon apel, dan pohon apel itu jatuh mengenai badannya atau kepalanya, saya lupa lagi. Dan dia menyadari bahwa bumi ini memiliki daya gravitasi. Nah, jadi yang menurut saya yang dialami oleh ilmuwan Newton ini adalah objektif, karena bisa diyakini keabsahannya, tapi melibatkan juga perkiraan dan asumsi dengan dukungan fakta dan data bahwa gravitasi tersebut bisa dikatakan objektif. Lalu bukti empiris ini berdasarkan pengalaman ketika dia apel jatuh ke kepalanya atau badannya, itu dia menjadi sumber pengetahuan yang diperoleh dari observasi atau percobaan tersebut atau kejadian tidak disengaja tersebut. Dan mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.